Siska, kita sudah melihat seperti apa peluncuran IDX Carbon. Tanggapan Bank CIMB Niaga seperti apa? Kami sangat menyambut dengan sangat-sangat baik karena bursa karbon ini tentunya memberi kesempatan kepada kita semua, baik dari perbankan maupun juga di dalam industri lainnya, untuk kita bisa berpartisipasi di dalam mendukung komitmen dari pemerintah untuk mencapai net zero di tahun 2060 dan juga sesuai dengan penurunan emisi karbon sesuai dengan dokumen INBC. Baik, di dunia perbankan sendiri Anda melihat seperti apa daya tarik IDX Carbon ini untuk ke depannya? Kami perbankan melihatnya tentunya saat ini ya regulasi detailnya kami di perbankan masih belum menunggu dari OJK, tetapi kami melihat untuk kami perbankan khususnya misalnya CIMB Niaga, kami sudah mempunyai juga target net zero dan tentunya bursa karbon ini akan mendukung kami di dalam mencapai target emisi zero kami. Dan juga saya yakin juga perbankan dengan juga bank-bank yang lain dan sebenarnya juga perusahaan-perusahaan yang lain. Saat ini kami tidak memperdagangkan, kami belum memperdagangkan dan tentunya jika diizinkan oleh regulator, perdagangan ini tentunya juga mempunyai mempunyai positif ekonomis juga bagi kami. Baik, tapi apakah sudah ada unit karbon yang dibeli oleh Bank CIMB Niaga? Sejauh ini evaluasinya seperti apa? Ya, kami pada waktu peluncuran bursa karbon di tanggal 26 September kemarin, CIMB Niaga merupakan salah satu perusahaan atau bank yang membeli, ada sekitar 16 perusahaan kalau tidak salah pada tanggal 26 September itu yang ikut melakukan pembelian unit karbon. Kami sendiri telah membeli sekitar 7.000 unit karbon. Dan tentunya ini akan kami gunakan nanti di dalam target kami untuk mencapai net zero di tahun 2030. Baik, berkaitan dengan jumlah yang sudah dibeli oleh CIMB Niaga, seperti apa Ibu melihat potensi dari unit karbon ini akan dilirik oleh perbankan ke depannya? Unit karbon ini tentunya sangat menarik ya bagi perbankan karena gini, perbankan itu sendiri kan menggunakan emisi, ya menggunakan emisi baik di dalam operasional kami, gitu ya, dalam melakukan kegiatan aktivitas maupun juga sebenarnya dalam ruang lingkup 3 ya atau skop 3 itu juga kami kan memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabah kami, di mana nasabah-nasabah kami tentunya juga mengeluarkan emisi karbon. Dan dalam hal ini kami perbankan yang telah mentargetkan untuk mencapai net zero di tahun-tahun tertentu, salah satu strategi penurunan emisi karbon ini adalah membeli unit karbon itu sendiri. Karena kami perbankannya tentunya sulit sekali gitu ya. Ada beberapa of course aktivitas ya dalam rangka menurunkan, misalnya kita membuat solar panel dan lain-lain. Tetapi itu semua tidak mungkin mencapai yang namanya net zero. Nah, untuk membantu net zero ini adalah makanya kita melakukan pembelian yang namanya unit karbon. Baik, apakah ada karakteristik tersendiri untuk penerbit karbon yang mungkin akan lebih dilirik oleh perbankan? Saat ini kalau tidak salah ya, sektor-sektor yang sudah mendapatkan izin itu kan adalah sektor energi, perhutanan, pertanian, dan juga industri umum. Kalau kami ya tidak sebenarnya membatasi industri apa gitu tertentu. Tetapi sepanjang ya emisi karbon ini telah tersertifikasi dan juga telah divalidasi oleh lembaga yang diakui dan juga telah terdaftar di dalam sistem registrasi nasional, dalam hal ini KLHK, bagi kami itu sudah cukup sih. Baik, saat ini Indonesia belum menerapkan ketentuan pajak karbon, tapi rencananya akan segera direalisasikan. Apakah ada masukan tertentu dari CIMB Niaga seperti apa seharusnya ketentuan terkait dengan pajak ini? Pertama-tama kami kalau bisa memberikan masukan adalah sebaiknya dilakukan secara bertahap dan perlu melakukan sosialisasi yang baik ya dan cukup waktu karena kami bisa terbayang gitu ya, pelaku industri ini tentunya perlu waktu dan benar-benar perlu kesiapan ya di dalam menetapkan atau di dalam menjalankan pajak karbon ini sendiri. Dan besaran dari karbon itu sendiri kalau ini tolong agar bisa dapat diperhitungkan secara seksama dan dilakukan juga secara transparan. Karena jangan sampai pajak karbon ini juga terlalu memberatkan pelaku industri sehingga juga akibatnya mungkin ada efek domino
di mana harga komoditas akan menjadi meningkat, kemudian hal ini tentunya akan memberatkan masyarakat umum dan bisa menimbulkan suatu efek ya, misalnya penurunan tingkat produksi dan lain-lain. Dan ini tentunya menjadi satu masalah tersendiri atau masalah lain lagi yang akan timbul. Baik, kalau kita melihat rencana pajak karbon ini direalisasikan di 2026 karena menunggu efektivitas dari bursa karbon di Eropa begitu. Artinya kalau tadi Anda sampaikan lebih baik dilakukan bertahap, apakah baru dimulai di 2026 atau seperti apa? Saya rasa ini, saya tidak bisa menjawabnya, tetapi sebaiknya kalau bisa sih jangan, kalau bisa itu dilakukan sesama lah, itu perlu dibicarakan dengan, pelaku industri juga.